panas atau batu adalah wujud cair atau lava yang memanjang dari dalam sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat meletus. Suatu gunung berapi merupakan bentukan alam dari pecahan yang terjadi dari benda termasuk planet seperti bumi. Patahan tersebut mengakibatkan tambah panas vulkanik dan gas bisa keluar dari dapur magma yang terdapat di bawah permukaan bumi. Macamnya ada banyak, dilihat dari aktivitas dan tipe bentuknya. Dari aktivitas ada yang aktif, ada yang mati, dan ada juga yang istirahat. Sedangkan berdasarkan tipe bentuknya terdapat gunung kerucut atau strato, gunung perisai, dan gunung mar. Oke, yang pertama adalah gunung api mati, yaitu seperti namanya, gunung ini sudah tidak lagi memiliki aktivitas erupsi. Bisa saja gunung ini pernah meletus tapi tidak akan meletus lagi. Yang selanjutnya ada gunung istirahat. Gunung istirahat merujuk kepada gunung yang masih memiliki aktivitas vulkanik tapi sedang beristirahat. Gunung jenis ini dapat meletus waktu-waktu kemudian beristirahat lagi. Contohnya adalah Gunung Teluk. Macam-macam gunung api yang dibedakan bentuknya. Yang pertama itu adalah gunung kerucut atau strato. Sesuai dengan namanya, gunung kerucut memiliki bentuk seperti sebuah kerucut. Kerucut ini terbentuk karena materi letusan gunung berapi. Gunung berapi merupakan campuran antara hasil erupsi efusif dan erupsi eksplosif. Di Indonesia yang termasuk gunung berapi atau kerucut adalah gunung Merapi. Yang selanjutnya adalah gunung perisai. Gunung ini terbentuk karena magma yang keluar dari dalam gunung bersifat cair. Bentuk gunung ini tidak terdapat di Indonesia. Tapi salah satu contohnya adalah Gunung Mauna Low di Hawaii atau Gunung Mar. Gunung api Mar terbentuk karena adanya letusan eksplosif dari dalam magma yang relatif kecil terdapat. Contohnya adalah Gunung Anon di Jawa Timur. Persebaran gunung api aktif di Indonesia menjadi salah satu daerah perlintasan jalur Ring of Fire. Gunung-gunung api yang ada di Indonesia dari Gunung Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku, dan masih banyak lagi. Dan masih banyak banget kan gunung apinya pada kayak gitu. Jadi antisipasi buat warga-warga yang ada di Indonesia dan di sekitar lereng gunung api, selalu waspada sama aktivitas vulkanik. Ancaman ini punya beberapa sifat nih, ada di semua wilayah, nggak bisa dipindahin, nggak bisa dikurangi, dan nggak bisa dihilangin. Nanti kayak gini, karena itu ada di semua wilayah, nggak ada satu tempat dunia yang bebas dari ancaman bencana. Jadi kemanapun kalian pergi itu akan selalu ada objek-objek yang menyebabkan kalian itu terancam bencana, cuma beda intensitasnya doang. Terus bencana ini nggak bisa dipindahin. Contohnya itu gunung meletus di wilayah kita ini, misalnya manusia. Kita ini kan sebagai manusia itu nggak bisa dong kita gunungnya dipindahin aja biar manusia di tempat lain. Terus itu ada bencana juga nggak bisa dikurangi. Terus kalau misalnya letusan gunung apinya gede, keluar lava, awan panas dan gas beracun atau material kayak batu gitu, nggak bisa kita pilih-pilih yang keluar awan panasnya aja, nggak gitu dong. Dan yang perlu diingat, bencana ini nggak bisa dihilangin. Jadi bencana itu udah alami dari buminya langsung. Terus apa yang bisa kita lakukan nih? Kita semua bisa belajar mulai dari apa sih sumber ancaman dan bencana ini, berapa lama periodenya, seberapa besar magnitudo atau kekuatannya, di mana letak atau posisinya, atau seberapa luas cakupan wilayahnya. Selanjutnya komponen kedua ada V, vulnerability atau kerentanan. Vulnerabilities atau kerentanan itu segala kondisi fisik, sosial, atau ekonomi yang menyebabkan kerugian besar bencana bisa bertambah. Contohnya nih, struktur rumah yang gampang hancur nih. Jadi kalau kena gempa dikit, rumahnya tuh langsung hancur, ambruk. Terus ternyata penduduknya ini banyak yang berusia tua nih. Jadi beliau ini susah menyelamatkan dirinya. Dan kalau ada bencana dikit, ya udah terancam jiwanya. Atau juga nih, ternyata wilayah itu adalah pusat investasi atau pusat perekonomian. Jadi kalau ada bencana kerugian finansial, kira-kira rugi harta mudah pokoknya deh. Terus ini komponen yang ketiga tuh ada capacity atau kapasitas itu segala upaya yang dilakukan biar kerugian bencana bisa berkurang. Misalnya nih, bikin rumah tahan gempa, melakukan sosialisasi dan mengasuransikan rumah, harta, dan benda lainnya. Ternyata kalau bencana kita juga
kita dapat rumus atau formula yang dipakai untuk menentukan seberapa besar sih resiko bencana itu dapat terjadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas. Sekian dari kelompok kami yang menjelaskan mengenai Gunung berapi, penyebarannya, sifat ancaman dan potensinya. deng 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 deng.